Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Ibu Penguji Uji Kinerja PPG dalam Jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Edi Junedi Abdillah, mahasiswa PPG dalam Jabatan tahun 2025 tahap 3, Prodi Pendidikan Agama Islam di LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan nomor induk mahasiswa 4250014953. Hari ini, Jumat 10 Oktober 2025, saya akan mengambil video praktek mengajar di SDN Kenari 01, kelas 6, fase C dengan metode pembelajaran problem based learning dengan materi hukum halal dan haram. Mohon arahan dan masukannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Baik anak-anak, sebelum lanjut ke pembelajaran, Bapak absen dulu ya. Abdul Muhib, Albana, Amanda, Ananda, Anissa, Azkia. Oke. Baik ya, yang sakit hanya satu orang ya. Mudah-mudahan yang sakit segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Baik anak-anak, sebelum melanjutkan ke pembelajaran, mari kita berdoa dulu dipimpin oleh ketua kelas. Kepada ketua kelas dipersilahkan. Bersiap memberi salam. Berdoa. Billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja. Ma waddaka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka a'ilan fa'agna. Fa'ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fa'addis. Sadaqallahul azim. Baik anak-anak, kita menyanyikan lagu nasional dulu ya, Garuda Pancasila. Ayo semuanya diharap berdiri.
Semuanya mengikutin ya. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadilah satu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, terima kasih sudah menyanyikan lagu nasional. Diharapkan duduk kembali. Ada yang sudah sarapan pada pagi hari ini? Sudah sarapan? Sarapan apa? Mie nasi. Yang kalian makan itu ada mie, terus dan lain sebagainya, itu ada label halalnya tidak? Ada tidak? Ada. Jadi kalau kalian setiap memakan makanan yang terutama yang masih ada dalam bungkusnya, harus dilihat dulu label halalnya ya. Contohnya seperti ini nih, label halalnya yang ada di gambar ya. Ada yang model lama dan ada yang model baru. Itu sudah terverifikasi oleh Majelis Ulama Indonesia, udah sah halal untuk dikonsumsi oleh kita. Baik. Di sini Bapak akan menampilkan lagi ya. Ada nih. Coba diperhatikan di sini. Adakah label yang seperti tadi? Label apa? Label halalnya. Ada tidak? Tidak ada. Kalau tidak ada, apakah boleh kita konsumsi? Tidak. Karena apa? Karena bahan-bahannya pasti ada yang mengandung ketidakhalalan untuk dimakan. Apalagi yang minuman, yaitu haram, jelas bisa memabukkan. Kita lihat lagi contoh yang satu ini, lihat apakah ada label halalnya? Coba lihat itu yang kental manis, ada label halalnya? Ada. Kalau ada, apakah boleh kita konsumsi? Boleh. Ya, yang kedua, perhatikan gambar yang kedua, ada label halalnya? Ada. Di sebelah mana label halalnya? Di sebelah kanan. Berarti boleh kita makan atau konsumsi. Berarti kalau yang boleh kita makan dan atau konsumsi itu halal untuk dimakan ya. Baik anak-anak, tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu diharapkan kalian ya dapat menjelaskan definisi halal dan haram, menyebutkan dasar hukum halal dan haram, lalu menjelaskan sebab-sebab halal dan haram, membuat paparan hukum halal dan haram ya. Nanti kalian berdiskusi dengan teman kelompoknya, mendiskusikan pertanyaan atau materi yang akan Bapak berikan ya. Sebelum lanjut diskusi, Bapak akan sedikit menjelaskan tentang definisi halal ya, definisi halal dan haram. Di sini definisi umumnya, definisi umum halal yaitu halal adalah segala sesuatu atau kegiatan yang diizinkan atau dibolehkan oleh syariat Islam untuk digunakan atau dilaksanakan ya.
Atau di sini juga ada definisi khusus, yaitu halal adalah segala sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat Islam untuk digunakan, dikonsumsi atau dilakukan. Nih di sini ada, lihat, ada gambar ibu pembeli dan penjual, ya. Kita ini membeli makanan atau ibunya yang satu menjual makanan. Itu boleh dilakukan, ya. Karena apa? Yang dijual atau yang dibeli adalah makanan halal. Lihat lagi, yang boleh langsung dikonsumsi, yang boleh langsung dimakan, yaitu ayam, juga buah, ya, halal untuk dikonsumsi. Lalu yang selanjutnya itu definisi umum tentang haram, ya. Haram adalah sesuatu atau kegiatan yang tidak diizinkan, ya, tidak diizinkan, tidak dibolehkan atau dilarang untuk digunakan atau dilaksanakan. Ya, kayak gini nih contohnya. Tuh ada gambar, itu gambar apa? Yang berwarna hitam? Mencuri, ya. Mencuri itu perbuatan baik atau perbuatan buruk? Perbuatan buruk, berarti tidak boleh dilakukan. Kalau yang untuk definisi khusus haram, ya, di sini ada segala sesuatu yang dilarang oleh syariat Islam untuk digunakan, dikonsumsi atau dilakukan, ya. Nih contohnya apa nih? Minuman keras, ya, terutama tidak boleh untuk dikonsum karena dapat memabukkan, ya. Baik. Di sini ada dasar hukum, ya anak-anak. Dasar hukum halal dan haram. Yang pertama yaitu dasar hukum halal haram, yaitu Al-Quran. Jadi Al-Quran adalah sumber hukum utama dalam ajaran Islam. Jadi segala yang dihalalkan di dalam Al-Quran adalah pasti halalnya, dan segala yang diharamkan di dalam Al-Quran maka sudah pasti haramnya. Sini ada penetapan halal dan haram adalah hak dan kekuasaan Allah yang Maha Tahu atas apa yang diciptakannya. Jadi dasar hukum halal dan haram itu kita melihat ke dasar hukum yang pertama Al-Quran. Lalu yang kedua dasar hukumnya Al-Hadis, ya. Al-Hadis juga disebut juga Al-Sunnah. Al-Sunnah adalah perkataan, perbuatan, ketetapan dan persetujuan dari Nabi Muhammad SAW yang dijadikan landasan syariat Islam. Al-Hadis atau Al-Sunnah merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran, ya, dalam penetapan hukum dan peraturan agama, termasuk masalah halal dan haram, ya. Lalu kita ke dasar hukum yang ketiga, yaitu ijtihad. Apa sih itu ijtihad? Nah, ijtihad itu berasal dari kata ijtahada yajtahidu, ijtihadan yang merupakan akar kata jahada yang artinya adalah upaya atau kemampuan. Biasanya ijtihad ini dilaksanakan oleh para ulama, ya. Oleh para ulama. Kalau di Indonesia itu sudah terbentuk, yaitu oleh MUI, ya, Majelis Ulama Indonesia. Sini manfaat mempelajari halal dan haram. Yang pertama, agar makanan yang kita makan membawa berkah.
Yang kedua, agar kita terhindar dari perbuatan dosa. Yang terakhir, agar kita bisa hidup sehat sesuai dengan ajaran Islam, ya. Baik, anak-anak yang soleh dan soleha, ya. Bapak akan menyajikan permasalahannya nih, ya. Yang pertama, di warung dekat rumah ada teman yang membeli makanan. Ternyata uang yang dipakai hasil mencuri. Bagaimana hukum makanan itu? Fikri? Haram karena membelinya dengan uang hasil mencuri. Baik, ini yang kedua nih. Ada permen yang enak tetapi tidak ada label halalnya. Bolehkah kita memakannya, Devin? Tidak. Tidak boleh. Kenapa, Devin? Karena tidak ada label halalnya. Tidak ada label halalnya. Jadi kalau kita ke minimarket atau ke toko swalayan yang besar, kalau kita ingin membeli barang atau makanan, terutama makanan ya, agar memperhatikan logo halal di dalam makanan tersebut itu. Biasanya di luarnya tertera logo halal ya. Itu sudah terverifikasi kehalalannya. Ya. Di sini sudah ada 5 kelompok ya, sudah menjadi 5 kelompok. Jadi nanti setiap kelompok akan mendapatkan satu permasalahan, satu permasalahan tentang halal dan haram. Nanti kalian diskusikan dengan teman kelompoknya ya. Nanti waktunya 10 menit ya untuk berdiskusi 10 menit. Nanti setelah 10 menit kalian ketua kelompoknya menyampaikan di depan ya, menyampaikan di depan satu persatu. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan kelompok lain bertanya. Paham? Baik. Ini kelompok 4. Ini kelompok 5. Ini kelompok 1. Ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Ya. Silakan didiskusikan, dibuka lembar kerjanya ya. Diskusikan lalu nanti ditulis jawabannya ya. Ditulis jawabannya di lembar yang kedua ya. Ya, di sini nanti ditulis. Nih, sini kan ada pertanyaan, apakah minuman boleh dikonsumsi? Apa bahaya dari mengkonsumsi minuman? Yang ada pertanyaan di atas ya. Matematika dan bahasa, sains juga menyapa. Setiap pelajaran baru menambah rasa cinta. Belajar bukan beban, tapi petualangan. Setiap hari ku berjanji terus berjuang. Belajar, belajar, ayo semangat belajar. Ilmu itu cahaya menerangi masa depan. Belajar, belajar bersama teman semua. Mari kita tumbuh jadi anak bangsa. Baik, anak-anak yang soleh dan soleha, apakah sudah selesai berdiskusinya? Alhamdulillah, kalau sudah selesai, nanti kalian
maju per kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya ya. Nanti diperhatikan ya anak-anak ya. Kelompok siapa dulu nih? Kelompok 1, kelompok 2, 3, 4 atau 5 dulu nih yang maju ke depan ya. Baik, kita mulai ya. Kita mulai. Ya. Kelompok berapa yang maju? Kelompok 2. Kelompok 2 siapa? Ya, nanti lihat ya nih. Kelompok. Berarti kelompok 2 pertama, kelompok 3 kedua, kelompok 1 ketiga, kelompok 5 keempat, kelompok 4 kelima. Baik, silakan untuk kelompok 2 maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Bagaimana hukum bakso itu saat dimakan? Hukumnya haram dimakan karena uang yang dipakai untuk membeli bakso adalah uang yang tidak halal, yaitu diambil tanpa izin walaupun dari orang tua. Dalil dari Al-Quran, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, tidak benar atau tidak benar. Walaupun itu harta orang tua, kita tetap harus minta izin terlebih dahulu. Kesimpulannya, karena bakso itu dibeli dari uang yang haram, maka makanan tersebut juga menjadi haram untuk dimakan. Ya, udah, silakan duduk. Sekarang lanjut ke kelompok berapa? 3. Baik, sebelumnya beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Ayo, kelompok 3 siapa? Ayo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Bagaimana hukum memakan daging tersebut menurut Islam? Jawabannya, hukumnya haram meskipun tidak disengaja. Penjelasan, dalam Islam daging babi adalah najis dan haram secara mutlak, baik sedikit atau banyak, sengaja atau tidak. Kesimpulannya, daging babi bukan haram dimakan, walaupun tidak sengaja membelinya. Orang yang tidak tahu tidak berdosa, tapi harus berhenti memakannya setelah tahu. Kita harus hati-hati saat menghindarinya. Tanyakan dengan jelas dan pilih tempat yang aman dan halal. Islam mengajarkan kita untuk menghindari keraguan agar tidak terjerumus ke hal yang haram. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Jadi, kalau kalian ingin membeli daging di pasar, dipastikan daging yang kalian beli itu daging yang benar-benar yang ingin kalian beli ya. Jangan sampai daging yang ingin kalian beli ternyata bukan daging sapi, malah daging babi. Jadi kalian harus bertanya kepada si penjualnya, "Pak, ini daging apa, Pak?" Gitu. "Oh, daging sapi, Dek." Nah, bawa langsung kalian beli kalau sudah ada penjawaban yang benar-benar meyakinkan ya. Jangan sampai yang kalian beli ternyata bukan daging sesuai harapan kalian ya. Ayo sekarang lanjut ke kelompok 1. Siapa kelompok 1? Dava. Dava bersiapa? Ayo Wisnu boleh. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 akan
mempresentasikan hasil diskusi kami. Di sini permasalahannya adalah seorang anak membeli permen di warung, tetapi pada bungkusnya tidak ada label halal dari MUI. Nomor 1. Bagaimana sikap yang seharusnya kita lakukan? Sikap yang seharusnya kita ambil adalah berhati-hati, bersikap hati-hati dan tidak tergesa-gesa mengonsumsi. Jika permen tersebut tidak memiliki label halal dari MUI, maka kita perlu menelusuri lebih lanjut bahan-bahan yang digunakan dalam permen tersebut. Bisa mencari informasi apakah produsen permen tersebut dikenal memproduksi makanan halal atau tidak. Jika ragu dan tidak bisa memastikan kehalalannya, maka lebih baik ditinggalkan. Mengambil sikap ihtiyat atau kehati-hatian. 2. Apa alasan hukum Islam terkait hal ini? Dalam hukum Islam, makanan dan minuman harus memenuhi 2 syarat, yaitu halal zatnya, zat atau bahan pembuatnya bukan dari yang haram seperti babi, alkohol atau bangkai. Halal cara memperolehnya dan proses pengolahannya tidak tercampur dengan bahan haram atau najis, serta diproses dengan cara yang sesuai syariat. Label halal MUI memang bukan satu-satunya penentu halal atau haram, tapi merupakan alat bantu dan jaminan kehalalan dari otoritas resmi. Jika suatu produk tidak memiliki label halal, bukan berarti otomatis haram, tapi menjadi syubhat atau meragukan. Jika tidak bisa dipastikan kehalalannya, maka kondisi ini Islam mengajarkan prinsip sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas, dan diantara kedua ada perkara syubhat yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kesimpulannya, sikap kita harus hati-hati, periksa dulu bahan dan produsen, dan jika ragu, lebih baik tidak dikonsumsi. Hukum Islam, makanan harus halal secara zat dan proses. Label halal MUI adalah jaminan yang memudahkan, tapi ketiadaannya memerlukan kehati-hatian dan penelusuran lebih lanjut. Segitu saja hasil diskusi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Jadi, kalau kalian ragu-ragu terhadap makanan yang akan kalian makan, lebih baik ditinggalkan atau tidak boleh dimakan, karena kalau meragukan kehalalannya, kita bisa cari makan yang lain saja ya. Ayo, sekarang kelompok berapa? Kelompok 5. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. 1. Bagaimana hukumnya dalam Islam? Hukumnya haram dimakan. Dalam Islam, hewan yang halal seperti ayam, sapi, kambing, dan lain-lainnya hanya boleh dimakan jika disembelih dengan cara yang benar, yaitu disembelih oleh muslim atau ahli kitab menggunakan alat tajam, menyebut nama Allah saat menyembelih. Jika tidak menyebut nama Allah dengan sengaja, maka dagingnya haram dimakan. Dan janganlah kamu memakan binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya itu adalah kesyirikan. Al-An'am ayat 121. Ayat ini menegaskan bahwa menyebut nama Allah atau dan bismillah adalah syarat penting dalam menyembelih hewan.
Kalau lupa nama Allah menurut sebagian ulama masih bolehkan, tapi kalau yang lainnya tidak menyebutkannya hukumnya haram. Itu saja dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok. Baik, jadi kalau kita mau memotong hewan supaya hewan itu halal untuk dikonsumsi, jadi cara memotongnya harus dengan sesuai syariat Islam. Harus membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, baru hewan tersebut dipotong ya. Baik, selanjutnya kelompok terakhir. Kelompok 1. Kelompok 4. Baik. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Permasalahannya adalah ada minuman dalam kemasan yang populer, tetapi ternyata mengandung alkohol walau sedikit. 1. Apakah minuman tersebut boleh dikonsumsi? Tidak boleh dikonsumsi. Dalam Islam, minuman yang mengandung alkohol meskipun sedikit tetap haram, apalagi jika bisa memabuk-mabukkan dalam jumlah banyak. Dalil dari hadis Nabi Muhammad SAW. Apa saja yang memabukkan dalam jumlah banyak, maka sedikitnya pun haram. Artinya, walaupun hanya sedikit, walaupun zat memabukkan seperti alkohol tetap haram dikonsumsi. Dalil dari Al-Quran. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, minuman keras, judi, berhala, mengikuti nasib dengan panah adalah najis dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah agar kami beruntung. Ayat ini menyebut khamar, alkohol atau minuman keras sebagai najis yang harus dijauhi, tidak peduli sedikit atau banyak. Begitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau kalian memilih minuman, jangan yang terdeteksi ada alkoholnya ya. Jadi kalau ada alkoholnya itu maupun sedikit tetap haram ya, tetap haram. Baik, dari pembahasan kita pada pagi hari ini yaitu tentang makanan, minuman, perbuatan yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan ya. Kalau yang boleh dilakukan kita boleh dilanjutkan ya, dikonsumsi boleh. Tapi yang haram diminum, haram dilakukan, harus kita tinggalkan. Jangan sekali-kali mendekati ataupun mencoba-coba ya. Nanti akan bisa membuat ketagihan ya. Jauhilah segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Baik, anak-anak, setelah berpikir-pikir, setelah berdiskusi, pusing kan? Pusing. Baik, kita ice breaking dulu. Ayo, berdiri semuanya. Ice breaking dulu ya. Ikutin yang ada pada layar kita ya. Ikutin ya. Ayo.
Oke, terima kasih ya. Silakan duduk kembali ya. Baik, kita di sini sudah membahas tentang halal dan haram. Jadi kita harus menerapkan nanti di rumah. Ya, makanannya halal boleh kita makan, yang haram kita tidak boleh kita makan. Walaupun ada sedikit alkohol atau bahan-bahan yang mengharamkan, tidak boleh ya. Mau sedikit mau banyak tidak boleh dikonsumsi oleh kita selaku umat muslim ya. Ya, contoh yang halal yaitu ya kita lihat seperti nasi goreng buatan orang tua, ayam, terus apa lagi? Air putih apalagi bagus ya. Ya, yang jelas yang tidak boleh kita makan, tidak boleh kita konsumsi yaitu daging babi, daging alkohol, bangkai, darah juga tidak boleh untuk dikonsumsi. Ya, mencuri boleh dilakukan tidak? Tidak boleh. Berbohong boleh dilakukan? Tidak boleh. Yang boleh dilakukan apa? Berkata jujur. Pintar. Baik, anak-anak yang soleh dan solehah, kita menyimpulkan, makanlah makanan yang halal, jauhilah makanan yang haram ya. Baik, untuk tugas kalian di rumah, nanti kalian mencatat makanan apa saja yang ada labelnya. Mencatat minimal 5 model makanan ya. Contohnya seperti Indomie. Wah, Indomie ada labelnya enggak? Oh, di sini halal. Kita harus membiasakan setiap mau makan ataupun minum membaca Bismillahirrahmanirrahim. Membaca apa? Bismillahirrahmanirrahim ya. Jangan lupa itu setiap mau makan apapun ya yang halal-halal. Terima kasih anak-anak. Ya, minggu depan kita akan belajar tentang sebab-sebab ya, sebab-sebab halal dan haramnya ya. Minggu depan kita akan belajar tentang apa? Sebab-sebab halal dan haram ya. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan pembelajaran kali ini bermanfaat. Dan Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.